Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, selamat datang, selamat malam semuanya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pengajian kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib, atau penjelasan daripada kitab Matan Abi Syuja' fi Al-Madhab Asy-Syafi'i, fikih di Madhab Asy-Syafi'i. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib sholat. Ya, faslun wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya'a. Tepatnya pada halaman 44 dari kitab ini. Kitab ini kitab yang cukup dasar, ya, ditulis oleh Abi Syuja', ya, Matan Adillatul Ghaya wa Taqrib atau kitab takrib, dan disyarahi oleh Dr. Mustafa Hatib Al-Bugha yang merupakan guru besar di syariah Islamiyah, di aslinya dari Suriah. Marilah kita buka pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan, kita bacakan sebagai doa buat kita semuanya khususnya, dan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, kemudian khusus pada mu'alif kitab ini, dan keluarga kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keselamatan. Yang telah mendahului kita mudah-mudahan diampuni segala kesalahan dan dosanya. Ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rahi abaina al-anbiya wal mursalin wa ashabihi tabi'in wa syuhada'i salihin khusus abana wa syekhina wa liman haqqun alaina wa jami'an sunnah al-hayyan wa la musyayina wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi a'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebentar, minta tolong, ini saya belum bisa men-share itu screen. Nah, udah bisa nih. Nah. Oke, kita masuk. Ini wajah kitabnya, kitab fotokopian ya, nggak ada covernya. Ya, nanti Kitabus Shalah. Kitabus Shalah, kita masuk pada halaman ke-44. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang waktu-waktu sholat wajib. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas faslun wa syaraitu wujubis sholati thalathatu asya'a. Mungkin kurang besar, saya perbesar ya. 200. Oke, pas. Faslun, satu bagian. Kata faslun itu kalau dulu kiai saya, kalau maknanya faslun kipas alun-alun. Faslun, bercanda ya. Faslun itu aslinya dari kata fasola. Fasola itu artinya memisah. Makna aslinya itu fasola, memisah. Fasola yafsilu, memisah. Nah, kalau faslun itu kelas juga bagian dari pemisah. Makanya ada pengkotak-kotakan, pengkelas-kelasan itu memisahkan untuk memberikan kemudahan. Ya, intinya sebetulnya ini masuk dari filsafat ilmu, di mana kita itu diberikan pemisah-pemisahan atau pembagian-pembagian. Tujuannya adalah untuk mempermudah, gitu ya. Biasanya pasal itu di bawah bab, ya. Ya, di bawah bab, ya, di bawah kita. Ada yang menggunakan kata kitab, kemudian bab, gitu ya. Kemudian bawahnya lagi subnya itu disebut dengan masalah, permasalahan. Jadi di bawah pasal biasanya ada permasalahan atau pembahasan. Nah, pasal ini macam-macam ya artinya. Jadi kalau dalam bagian ini disebut dengan bagian. Faslun, satu pasal. Makanya pasal itu di bawahnya bab.
Bawahnya lagi ada ayat kalau undang-undang. Faslun, satu pasal, satu bagian. Wasyara itu dan syarat-syarat. Syarat itu jamak dari kata syartun atau syartun. Jadi syarat itu jamak kilah. Ada kadang-kadang syarat itu ada yang menggunakan kata syurut, ada yang menggunakan syarat, jamak dari kata syartun. Syartun artinya syarat. Masuk Indonesia udah masuk syarat. Jadi kata syarat bahasa Indonesia itu dari kata bahasa Arab syartun, shin ro to. Kemudian dijamakkan, bentuknya itu ada dua, ada bentuknya syurut, syurutun, ada bentuknya syarat itu. Nah, di sini syarat-syarat wujubis sholati, kewajiban sholat. Jadi dalam ibadah itu ada dua syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib adalah syarat di mana orang tertentu mukallaf itu menjadi seorang itu menjadi wajib melaksanakan. Nah, ada di sini adalah syarat wajibnya sholat. Sedangkan syarat sah ada syarat di mana syarat-syarat itu harus terpenuhi sehingga ibadah itu menjadi sah. Gitu ya, beda ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Pada kesempatan kali ini kita bahas syarat wajib sholat. Kapan seseorang itu diwajibkan melaksanakan sholat? Ada 3 syarat. Salah satu asya'a, ada 3 perkara atau 3 hal. Anehnya bahasa sesuatu itu agak aneh. Sesuatu itu kalau dijamakkan jadi nggak ada. Hilang. Kalau bahasa Arab kan masih syai'un sesuatu. Jamaknya asya. Tapi kalau bahasa Indonesia sesuatu 2 atu, 3 atu kan nggak bisa. Gitu ya. Kalau bahasa Arab ada syai'un, syai'ani, asya. Syai'un sesuatu, syai'ani 2 hal atau 2 perkara. Asya beberapa perkara. Ya kan? Jadi apa ya? Padahal perkara itu umur, amrun. Kalau asya, bahasa Indonesia nggak ketemu ini. Ya. Adanya sesuatu saja, nggak bisa dijamakkan. Beberapa sesuatu juga salah. Ya, bahasa Indonesia nggak ada ini. Salah atau asya ada 3 syarat gitu saja. Kembali ke syarat saja. Ada 3 syarat. Apa saja syarat itu? Ya, syarat wajib sholat. Seorang itu bisa menjadi wajib sholat itu apa? Yang pertama al-Islamu. Dia adalah beragama Islam. Artinya kalau dia bukan orang Islam atau non-Muslim maka tidak wajib sholat. Ya, artinya tidak harus kita perintahkan orang non-Muslim untuk melaksanakan sholat sebagaimana sholatnya orang yang beragama Islam. Yang kedua al-bulughu, baligh. Seorang anak kecil yang belum balik itu belum wajib sholat. Hanya saja dia diajarkan, diberikan pengajaran untuk bisa melaksanakan sholat sebagai bentuk pelatihan. Dia diperintahkan itu bukan karena kewajiban, tetapi sekedar untuk pelatihan dan pendidikan. Begitu ya. Kenapa kalau dari kecil tidak diajarin sholat atau tidak disuruh sholat, maka nanti sudah masuk balik, dia bingung nggak bisa sholat. Maka sudah dari kecil dibiasakan dan diajarkan. Aslinya dia belum wajib. Artinya kalau dia tidak melaksanakan sholat pun dia belum berdosa. Gitu ya. Wal aqlu dan berakal. Berakal itu berarti dia tidak sedang gila, dia tidak sedang tertidur, dia tidak sedang pingsan. Artinya apa? Kalau seorang itu pingsan, maka dia tidak berkewajiban sholat. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau bangun? Dia apakah suruh mengganti? Wallahu a'lam ya. Ya. Repot kalau misalnya tertidur seperti misalnya Al-Kahfi gitu ya. Meskipun sekarang wallahu a'lam masihkah ada. Ya. Kalau orang tertidur sampai berhari-hari, apakah dia suruh mengkodok? Repot. Kasihan ya. Karena dia nggak bangun memang. Kecuali kalau dibangun-bangun dia malas gitu ya. Berarti kan dia tetap berkewajiban. Ya. Pada intinya kalau masih di batas kemampuan maka kodok saja. Tapi kalau misalnya memang dia itu
dia itu terlalu banyak, misalnya sampai kayak Ashabul Kahfi itu ya repot ya. Nah, wahua yaitu Islam baligh dan akal itu hadut taklif. Batasnya taklif. Taklif itu pembebanan. Pembebanan sebuah kewajiban dalam agama. Jadi ada mukallaf, orang yang diberikan beban tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah. Ada namanya taklif. Taklif itu pembebanan. Ya, orang disebut terbebani oleh sebuah kewajiban untuk melaksanakan ibadah. La yukallifu, tidak membebani. Ya. Maknanya itu. Kallafa yukallifu taklif, pembebanan. Yang bahasanya seperti itu. Karena ini hukum yang mengikat, gitu ya. Ikatan. Hadut taklif itu batas pengikatan seorang terhadap sebuah hukum fikih. Hanya saja di sini tidak dibahas seorang perempuan yang sedang menstruasi atau nifas. Dia kan tidak berkewajiban untuk mengganti sholat. Tapi batas secara umum ini. Oke, ini syarat wajibnya. Nanti syarat gugur belum ada ya. Kita lanjutkan. Aidza istama'at hadhil umur ats-tsalatsa al-madhkurah wajib taklif. Maksudnya adalah jika tiga perkara ini terkumpul jadi satu dari seseorang, maka dia mendapatkan kewajiban. Bisolati dengan sholat. Wa ghiriya min furu'i syariah. Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain daripada cabang syariat. Tidak hanya masalah sholat saja. Jadi ibadah-ibadah yang lain juga kewajiban. Artinya ini taklif. Jadi syaratnya mukallaf itu 3. Ya. Islam, baligh, akil. Dia sudah balik, sudah kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah sudah balik, itu berarti sudah keluar ya air maninya itu ya. Wa dalam tasnami intafat taklif. Jika satu hilang maka hilang. Ya. Jadi udah harus tiga-tiganya ada. Misalnya dia muslim tapi tidak balik. Dia berakal tapi tidak balik, maka ya itu gugur kewajibannya. Dia muslim, dia balik tapi nggak berakal. Maksudnya dalam kondisi hilang akalnya, ya nggak wajib. Itu juga dia balik, dia akil tapi nggak muslim, ya sama, nggak bisa. Jadi tiga-tiganya harus terkumpul sehingga dia bisa dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lain di dalam Islam yang wajib. Ini masuk bagian dari syarat Islam. Ini di sini ada. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ada satu hal yang penting saya perlu bahas di sini, yaitu ada satu hadis tentang orang yang berkewajiban menjalankan ibadah dan mana yang tidak berkewajiban di sini. Wadalla ala syiratil aqli wal bulugh, dan satu yang menunjukkan syarat akal dan baligh menjadi syarat kewajiban untuk melaksanakan ibadah, marwah Abu Dawud, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 4403, dan juga hadis yang lain an Ali radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ali, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, rufi'al qalam, diangkat catatan. Kolam itu aslinya pulpen. Maksudnya adalah ini sebuah perumpamaan terkait pencatatan amal manusia. Rufi'al qalam, tidak dicatat, begitu maksudnya ya. Jadi misalnya malaikat itu kan mencatat amal ibadah seorang hamba, seorang muslim yang mukallaf. Tapi karena beberapa hal, yaitu antalatin dari 3 orang, dari 3 orang ini catatan malaikat itu terhenti, artinya tidak dicatat atas mereka. Apa saja? 3 orang. Anin naim, dari orang yang tidur. Orang tidur itu tidak mendapatkan hukuman ya, karena meninggalkan. Misalnya dia seharian nggak ada yang bangunin dan dia nggak bangun-bangun, tidak diniatkan ya. Dia tidur dari pagi sampai malam nggak sholat, ya maka dia nggak berdosa. Begitu juga dia siang sampai 2 hari dia ketiduran, kemudian lagi hari Ramadan, maka dia nggak berdosa meninggalkan itu. Hatta yastayqid, sampai dia bangun.
Apakah dia mengganti? Wallahu a'lam. Kalau berdasarkan ini sih tidak ada pergantian. Karena dia disamakan dengan ini sobi dan juga majnun. Karena tidak berakal. Kemudian orang yang sedang tadi itu ketiduran tidak sadar itu apa namanya? Pingsan sama pingsan. Wa anis sobi dan anak kecil hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia mimpi basah. Nah, artinya apa? Anak kecil ini kan sama dengan seperti anak orang yang tidur. Dia tidak disuruh mengganti hasil dari yang ditinggalkannya selama dia belum balik. Ya. Wa anil majnuni dan orang gila hatta yaqil sampai dia sadar. Ya. Ya, kalau udah sembuh ya berarti dia baru wajib sholat. Artinya selama dia gila itu tidak dituntut untuk mengganti. Gitu. Kita lanjutkan. Adapun syarat sahnya belum dibahas di sini ya, baru syarat wajib saja. Kita lanjutkan. Wassalawatul masnunatu khamsun. Salat-salat yang disunahkan, wassalawatu dan salat-salat al masnunatu yang disunahkan, khamsun ada 5. Apa saja? Al-Aidani 2 hari raya, ada 2 hari raya. Al-Aidani, Al-Aidu 1 hari raya. Al-Aidani tambah alif nun menjadi 2 hari raya. Al-Kusufani 2 gerhana. 2 sholat gerhana. Kalau gerhana matahari kusuf, kalau dipisah-pisah ya istilahnya ya. Kalau gerhana matahari istilahnya kusuf pakai kaf seperti ini. Kalau gerhana bulan al-khusuf pakai kha. Nah, al-khusuf. Tapi kalau dijadikan satu, jadi kusufani 2 gerhana. Gitu ya. Itu sudah 4 ya. Wal istisqa'u dan sholat minta hujan. Jadi ada 5. Ini sholat yang tidak terikat dengan sholat wajib ya. Jadi sholat sunnah yang tidak terikat dengan sholat wajib. Oke. Lantas bagaimana dengan sholat-sholat sunnah lain selain ini yang nggak terikat dengan wajib? Kalau sholat sunnah rawatib kan jelas ya, yang qobliyah dan ba'diyah itu ya. Nah, bagaimana dengan sholat duha? Bagaimana dengan sholat tahajud? Bagaimana dengan sholat witir? Bagaimana dengan sholat hajat? Bagaimana dengan sholat sunnah taubat? Masuk mana? Ya. Nah, kalau di madzhab Syafi'i ini tidak disebutkan. Perkiraan saya karena mukhtalaf, diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan ada yang membid'ahkan sholat duha. Sholat duha ada yang membid'ahkan. Bahkan ada yang sholat tarawih juga itu. Sholat tarawih itu sebetulnya istilahnya tuh nggak ada istilahnya tuh. Tapi di sini, kalau di sini adalah sholat sunat mu'akkad. Kelimanya ini mu'akkad. Aidani, 2 sholat hari raya mu'akkad. Sholat kusufani juga mu'akkad. Wal istisqa juga mu'akkad. Sholat sunnah yang ditegaskan. Dan ini dilaksanakan secara berjamaah. Ada aturannya, gitu maksudnya. Artinya afdolnya dilaksanakan berjamaah. Meskipun sendirian boleh. Sholat lebaran, sholat id itu boleh sendirian, boleh berjamaah. Tapi diutamakan lebih baik berjamaah. Itu juga sholat gerhana. Boleh sendirian, boleh berjamaah. Tetapi diutamakan berjamaah. Istisqa juga sama. Gitu ya. Dan ketiga sholat ini tidak cukup dengan sholat saja, tetapi ada khutbahnya. Idani, sholat lebaran, sholat hari raya, itu kan ada khutbahnya. Ya, sholat baru khutbah. Sholat gerhana juga sama. Sholat istisqa juga sama. Jadi kelima sholat ini memang sholat sunnah yang mu'akkad dan berkhutbah ya, dalam tata caranya. Sementara sholat-sholat sunnah yang tadi belum disebutkan itu tidak ada. Dan juga biasanya lebih baik dilaksanakan sendirian. Maka sebenarnya tarawih juga bagusnya sendirian ya, aslinya. Karena bagian sholat lail. Hanya saja Sayyidina Umar itu menggabungkan,
mengumpulkan. Jadi zaman Nabi itu belum ada sholat tarawih, gitu ya. Baru sekedar sholat apa namanya? Oke, kita lanjutkan. Was sunan at-tabi'atu lil faraid. Ada sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, gitu ya. Sab'ata asyara rakaatan, ada 17 rakaat. Sebentar ya. Oh ini ada tadi ada teman lagi telepon, saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa ngangkat karena sedang ada kegiatan. Oke. Wasunan at-tabi'atu lil faraid, sunnah salat sunnah yang mengikuti salat fardu itu ada 17 rakaat. Ya. Yang pertama rakaatal fajri. Oke. Di sini aslinya rakaatani, tetapi karena diidofahkan, disandarkan pada kata berikutnya yaitu al-fajri, maka nunnya dibuang. Aslinya rakaatani. Tapi karena diidofahkan, disandarkan pada isim yang lain. Ini dalam kaidah tata bahasa. Maka nunnya dibuang. Menjadi rakaatal fajri. Bacanya nggak ada panjangnya karena ini sukun bertemu sukun, nggak bisa dibaca. Rakaatal fajri. Tulisannya rakaata al fajri. Aslinya rakaatani al fajri. Gitu ya. Rakaatal fajri 2 rakaat sholat fajar. Oke ya. Sebelum bahas ini ada penjelasan tentang sholat-sholat sunnah tadi. Ai sunnan muakkadan ta'kidan zaidan an ghairiha. Nah, maksudnya di sunnah-sunnah tadi ini adalah sunnah muakkad yang ditambahkan dari yang lain. Artinya ada tambahan. Istiqlali wa talabil jam'ah fiha. Kenapa dibahas di sini? Karena dia itu sholat sunnah yang mandiri dan dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Wasatati mufassolatan fi abwabiha. Akan dijelaskan nanti secara terperinci detail pada babnya masing-masing insyaallah ta'ala. Ya, di sini nanti akan dijelaskan tentang sholat-sholat sunnah yang tadi ada 5 itu. Ini sekedar sekilas saja tadi ya. Kemudian kita bahas tentang sholat fajar, ya, 2 rakaat fajar. Wa arba'un qabla dhuhri. Jadi 2 rakaat qobliyah fajar. Pertanyaannya, ini seringkali ini orang rancu. Sholat qobliyah subuh dengan sholat sunnah fajar itu beda apa sama? Sebetulnya sama. Beda istilah. Karena fajar itu istilah lain dari subuh. Jadi kata sabda Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Malah nggak ada kata sunnahnya ya. Maksudnya adalah 2 rakaat sholat sunnah fajar, maksudnya qobliyah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu khairun, lebih baik minat dunia daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang seisinya dari dunia ini. Jadi lebih baik 2 rakaat daripada daripada dunia dan seisinya. Itu lebih baik sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Maksudnya sebelum sholat subuh. Artinya ini dilaksanakan ketika sudah masuk waktu subuh. Gitu ya. Apa bedanya dengan sholat sunnah qobliyah subuh? Beda istilah. Namanya sama. Saya mau ke masjid sholat apa? Sholat fajar. Mau sholat apa? Sholat subuh. Sama saja. Fajar itu nama waktu, subuh itu nama sholatnya. Itu ya. Ini ada hadis yang menjelaskan. Rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam min an-nawafil ashaddu ta'ahudan an minhu ala rak'atai fajri.
Nabi Muhammad SAW tidaklah tidaklah Nabi itu atas sesuatu dari sholat sunnah asyadda, lebih kuat, maksudnya lebih keras ta'ahudan untuk tidak meninggalkan gitu ya, untuk berjanji untuk tidak meninggalkan daripada daripada yang lainnya itu ala rakaatain fajr. Jadi yang paling membuat beliau itu ya intinya tidak pernah ditinggalkan adalah 2 rakaat sholat fajar. Gitu ya. Jadi hampir nggak pernah ditinggalkan. Bahkan konon karena tidak pernah ditinggalkan, ketika beliau terlambat sholat, kemudian jadi makmum, kemudian sholat subuh, sudah terlanjur subuh karena ketinggalan sehingga belum sempat 2 rakaat sebelum subuh, beliau itu sampai di kodok. Jadi kodok setelah sholat subuh, kodok qobliyah ke ba'diyah. Karena saking nggak pernah meninggalkan sholat itu seperti wajib pada Nabi. Maka sholat ini ya karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, bisa jadi sampai seperti wajib. Jadi ada satu sholat bahkan beliau itu dalam perjalanan pun, kalau melakukan perjalanan kan sholat sunnah nggak perlu dilakukan ya. Ternyata Nabi itu untuk fajar itu nggak pernah meninggalkan. Dan satu lagi witir gitu ya. Artinya di bawah memang ya. 2 rakaat sebelum subuh itu di bawah, levelnya di bawah witir. Kalau witir itu hampir nggak pernah. Maka di mazhab Hanafi, sholat witir itu wajib. Bukan fardu, tapi wajib. Karena di mazhab Hanafi itu antara wajib dengan fardu itu beda. Kalau fardu itu yang dengan menggunakan dalil yang qat'i, yang pasti tidak ada perselisihan di antara para ulama, dan lebih kuat. Kalau wajib itu ada perselisihan, tetapi wajib itu yang harus harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Maka menurut mazhab Abu Hanifah, orang yang meninggalkan sholat witir itu berdosa. Gitu. Tapi tidak sampai fardu. Tapi tetap sama wajib. Oke. Kita lanjutkan. Wa arba'un qabla dzuhri. Ada 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu. Jadi qobliyah 2 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur itu termasuk salat sunnah yang muakkad. Ya, muakkad yang dianjurkan. Wa arba'un dan 4 rakaat qabla al-asri sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar ya. 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau mau sholat sunnah 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Tapi dianjurkan. Ba'da asar nggak ada. Ini berdasarkan hadis Nabi rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda rahimallahu, Allah merahmati imra'an seseorang, shalla yang sholat qabla al-'asri sebelum asar arba'an 4 rakaat. Wa yusalli rakaatain sholatnya rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kan Nabi SAW yusalli qabla al-'asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim. Dulu Nabi Muhammad SAW sholat qabla al-'asri sebelum asar arba'an raka'atin sebanyak 4 rakaat. Yafsilu memisah, fasola yafsilu ya, tadi memisah. Bainahunna antara 2 rakaat, antara 2 rakaat tadi bitaslim dengan salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini. Wa raka'ataini ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib. Adapun sebelum maghrib itu tidak muakkad. Ya. Tidak muakkad. Wa talatun ba'dal isya. Ini sebentar. Wa talatun ba'dal isya yutiru bi wahidatin minhunna. Nah ini. 3 rakaat setelah isya, 2 rakaat ba'diyah, 1 rakaat witir. Gitu ya. Ini di dalam hadis Ibnu Umar. Walimar wa Muslim anhu aidan qala Rasulullah SAW al-witru rakaatan min akhiril lail. Salat witir adalah 1 rakaat dari akhir malam. Wa hadza aqall witr. Ini adalah rakaat witir yang paling sedikit. Wa usatuhu salah 1 rakaatin.
Sedang-sedangnya 3 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat. Boleh 1 rakaat saja, boleh 3 rakaat 1 salam, boleh 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat, boleh 2 kali salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tapi kalau langsung 3 rakaat, jadi tanpa tasyahud. Wa aktsaru 11 rakaat. Paling banyak sholat witir itu 11 rakaat menurut Syafi'i ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini ada pembahasan lagi. Nah, ada pembahasan lagi tentang sholat sunnah lain. Ini saya bahas sedikit ya. Saya tambahkan. Nih. Oke, berarti kesimpulannya ada tadi berapa? 17 rakaat. Qobliyah duhur 2 rakaat. Qobliyah duhur. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah duhur 2 rakaat. Ba'diyah duhur 2 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah isya 3 rakaat. Sholatnya apa istilahnya? Ya sholat sunnah saja. Sholat sunnah kalau di bahasa Indonesia kan, di bahasa Arab kan boleh. Nggak diniatkan secara lisan juga boleh. Intinya saya sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar dan sebagainya. 2 rakaat karena Allah Ta'ala menghadap kiblat. Boleh dilisankan, boleh tidak. Toh bacanya di luar sholat. Kalau di dalam sholat, ya batal. Misalnya sudah Allahu Akbar, usolli, fardhu, zuhur, ya batal. Apalagi bahasa Indonesia, saya sholat, ya sudah, ini. Karena ini dilaksanakannya sebelum takbir, karena mulainya sholat kan takbir. Allahu Akbar. Nah, niat dalam hati. Nah, niat dalam hati itu, ya pas waktu takbir itu ya, saya mau sholat duhur, saya mau sholat asar dan sebagainya. Mau sunnah, mau wajibnya. Tapi kalau usolli, itu sebetulnya belum niat, artinya dia lisan untuk membantu niat dalam hati, gitu ya. Kita lanjutkan. Wa thalatsu nawafila muakkadatun. Ada 3 sholat sunnah dianjurkan muakkadatun yang ditegaskan untuk dilaksanakan. Ba'da nawafil allati tulabu fil jamaah. Setelah sholat-sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Berarti ini tidak dianjurkan untuk berjamaah. Wa nawafil ar-rawatib at-tabi'an lil faraid, dan juga ada sholat sunnah rawatib yang ikut pada sholat fardu. Li fadilatil jamaah fil ula. Wartibat tanya bil faridoh. Yang pertama ini sholat-sholat sunnah yang berjamaah itu ada 5 tadi itu, yang 2 id, 2 lebaran, 2 gerhana, dan 1 apa tadi? Istisqa tadi itu ya, sholat minta hujan. Itu karena dianjurkan untuk berjamaah. Sementara yang kedua yaitu dihubungkan dengan sholat-sholat fardu. Ya, sedangkan yang ini adalah tidak dianjurkan berjamaah, ya, dan tidak berkaitan, tidak terikat dengan sholat fardu. Apa itu? Sholatul lail, sholat malam. Bahasanya sholat malam. As-sholatu afdalu ba'dal maktubah qala as-sholatu jawfil lail. Sholat di tengah malam. Wa tusamma qiyamul lail, disebut dengan qiyamul lail. Wa tahajjud in fa'alta ba'dan naum. Nah ini. Disebut dengan sholat malam itu kalau sholatnya malam setelah isya. Meskipun nggak tidur. Nggak apa-apa sholat. Seperti sholat tarawih. Itu masuk qiyamul lail. Ya. Di luar Ramadan, ya qiyamul lail. Meskipun nggak tidur. Adapun setelah tidur, tahajud. Jika engkau melaksanakannya setelah tidur. Qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam fatahajjad, bertahajudlah bihi, ya, nafilatan sebagai tambahan laka bagimu. Ai utruk al-hujud, maksudnya adalah fatahajjad itu tinggalkanlah tidur. Waqum, ya, fasolli, berdirilah, kemudian sholat. Waqra'il Qur'an, dan baca Al-Quran. Nafilatan
sebagai tambahan maka bagimu atas sunnah-sunnah, ya, atas kewajiban. Jadi atas kewajiban, dari kewajiban itu dibutuhkan tambahan berupa kesunahan. Nafilah itu tambahan. Wa sholatud duha, dan sholat duha. Sholat duha itu masuk sunnah menurut madzhab Syafi'i. Rawal Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ausani khalili bi thalathin. Kata Abu Hurairah, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku bi thalathin, dengan 3 hal. 1, siyamu salasati ayyamin kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 atau ayyamul bid itu ya. Wa raka'atai duha, dan 2 rakaat salat duha. Wan utira qabla an anam, usalil witra, maksudnya ya. Salat witir sebelum tidur. Ya, sebelum tidur salat witir dulu setelah salat Isya. Tapi kalau misalnya yakin bakal bangun malamnya, maka salat witirnya sebelum salat subuh. Berarti setelah salat tahajud, setelah salat yang lain baru witir. Tapi bukan berarti katanya ya ada waj'alu akhir salatikum al-witr. Jadikanlah salat akhir terakhir kalian itu salat witir. Itu bukan berarti nggak boleh salat lagi setelah salat witir, bukan itu. Tetapi kalau sudah salat witir ya, kemudian tidur, kemudian salat lagi boleh. Tapi jangan witir lagi, la witroni billail. Jadi nggak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau misalnya kita sholat Isya, kemudian ya udah dari khawatir nanti nggak bisa bangun sholat malam, ya salat witir aja serakaat. Kalau nanti malam ternyata bangun, ya udah sholat malam saja, sholat tahajud, sholat taubat dan sebagainya, tapi nggak perlu di witir lagi, gitu ya. Kita lanjutkan. Yang terakhir washolatu tarawih, dan sholat tarawih. Nah ini ada bahasanya khusus untuk Ramadan, sholat tarawih. Bagaimana dengan sholat tarawih? Oh iya, ini ada pembahasan ya, khusus sholat duha. Ini dibahas ini ya. Dibahas, saya bahas sholat duha dulu ya. Ini ada pembahasan tentang rakaatnya. Ini yang pertama 8 rakaat. Kemudian di sini ada 8 rakaat ya, sholat duha itu yusallim min kulli raka'atain. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8 rakaat. Minimal 2 rakaat. Kapan waktunya sholat duha? Irtifa'i syams hatta zawal. Matahari meninggi, setelah terbit meninggi, kemudian sampai sebelum duhur. Artinya jam 11 sebelum duhur itu masih boleh sholat duha. Bagus-bagusnya itu ya ketika matahari sudah mulai kelihatan jelas, antara jam 7, jam 8. Atau jam istirahat misalnya kalau ada di kampus-kampus biasanya itu. Biasanya sekitar 15 menit jam istirahat. Kalau misalnya kita ngantor, misalnya ya sebelum ngantor udah bisa, artinya sudah terbit sudah boleh. Wal afdal fi'luha inda mudi rub'in nahar. Ini 1/4 siang. Ya berarti sekitar jam 9. Ya. Ini berdasarkan ini. Sholatul awwabin. Nah, sholat duha itu sama dengan sholat awwabin. Istilahnya. Kenapa sholat duha disebut dengan sholat awwabin? Awwab itu artinya jamak. Awwabin itu jamak dari kata awwab. Awwab itu orang yang kembali kepada Allah SWT. Ya. Kapan sholat duha itu? Idza ramadatul fisal minad duha. Ketika panas-panasnya membakar. Ini sekitar jam 9, jam 10 itu udah mulai panas banget ya. Gitu ya. Itu waktu sholat duha. Gitu ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Oke, untuk syarat-syarat sholat sebelum masuk, bagaimana syarat-syaratnya? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Silakan sambil barangkali ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan tadi sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sholat sunnah, tidak terikat dengan sholat wajib, sholat fardu. Ada yang sholat terikat dengan fardu, kemudian ada sholat yang tidak dilaksanakan secara berjamaah. Itu ya, sholat duha tidak berjamaah. Sholat apalagi? Jadi
tahajud tidak berjamaah. Tapi di sini ada sholat apa tadi? Tarawih di sini. Nah, sholat tarawih ini ada penjelasan ya, saya menjelaskan tambahan ya, supaya nanti sebelum ada pertanyaan. Qiyamul Ramadan disebut dengan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan khusus. Wa ya 20 rakaatan min kulli lailatin min layali Ramadan. Menurut mazhab Syafi'i 20 rakaat setiap malam bulan Ramadan. Yusalli kula raka'ataini bitaslimah. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini menurut mazhab Syafi'i. Waktuha baina salatil isya wa salatil fajr. Waktunya adalah dari salat isya sampai fajar. Wa tusalla qabla witri, dan salatnya sebelum witir. Salat witirnya bisa 1 rakaat, bisa 2 rakaat. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim walaflahu an Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata laila. Ini ceritanya ya. Mungkin sudah paham ya cerita ini ya, agak masyhur ya, tapi perlu saya bacakan ulang. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, lafadznya dari Imam Muslim. Dari Aisyah, meskipun hadis Aisyah itu menceritakan bahwasanya Nabi tidak menambah lebih dari 4 rakaat. Lebih dari 8 rakaat gitu ya. Ada satu riwayat, tapi karena ada satu hadis yang sangat masyhur. Kata Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata laila. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Ya, suatu malam. Fa shalla bi sholatihi nasun, maka orang-orang ikut salat bersama Nabi. Tsumma shalla minal qabila fa kathurun nas. Ya. Kemudian beliau salat, di hari berikutnya orang-orang makin nambah, makin hari makin banyak, makin nambah hari makin banyak. Semajtama'u minal lailah tsalitsah aw rabi'ah. Kemudian mereka berkumpul lagi ingin ikut sholat bareng Nabi lagi di malam ketiga atau keempat. Ini perawinya ragunya, apa keempat atau ketiga. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang itu makin banyak, maka Nabi nggak mau keluar, nggak mau ke masjid untuk sholat tadi. Berarti ini diperkirakan ini tidak setelah sholat isya pas, tetapi agak malam ya. Ya kan habis sholat isya mungkin keluar, kemudian keluar untuk khusus sholat ini, sholat lail namanya ya. Falamma asbaha qala, lantas Nabi ketika subuh beliau bilang kepada para sahabat, qatra'aitul ladzi sana'tum. Aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, bersama kalian untuk sholat, illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Hanya saja aku takut nanti karena semangatnya kalian melaksanakan sholat tarawih ini, sholat apa belum, waktu itu belum tarawih ya, sholat qiyamul lail ini selama Ramadan, khawatir saya itu nanti diwajibkan atas kalian. Jadi Nabi itu nggak pengen nambah-nambah beban bagi umat Islam. Artinya apa? Ya bagi orang yang setidaknya ya lakukan kewajiban saja. Adapun sholat sunnah ya nggak usah dipaksakan, sesuai dengan kemampuan kalian gitu. Khawatir ya mungkin sekarang kalian mampu para sahabat. Ya nanti tiba-tiba gara-gara mereka itu khawatir nanti diwajibkan. Maka repot Nabi, itu khawatir Nabi. Padahal aslinya kalau wajib aja, tapi ternyata Nabi itu orang yang tidak terlalu berlebihan dalam beribadah. Kalau bagi dirinya sendiri ya, tapi bagi umatnya tidak. Nabi itu sholat malam sampai kakinya itu kapalan kan ya. Tapi kalau untuk umatnya ya memberikan kelonggaran. Bagaimana dengan satpam? Ya, bagaimana dengan orang-orang yang kerjanya luar biasa? Karena tidak semua orang itu bisa fokus untuk melaksanakan ibadah. Ada yang kerja-kerja yang memang agak sulit untuk meninggalkan pekerjaannya. Makanya cukup ya 5 waktu saja. Adapun yang lain ya kalau sempat ya dilaksanakan. Intinya gitu. Intinya Nabi Muhammad SAW itu sangat pemurah bahkan dalam hal ibadah. Nah kemudian dilanjutkan setelah ini pada zaman Umar itu orang-orang pada kumpul melaksanakan sholat. Tetapi masing-masing di masjid itu ada blok ujung sana, ujung sini. Masing-masing sholat.
Nah, kemudian Umar bikin ide, bikin bid'ah. Mereka, ya udah kalau gimana kalau kita, jadi setiap malam itu apa ya, orang qiyamul lail setiap malam di masjid, tetapi apa, masing-masing sendirian. Ada bahkan apa namanya, konon katanya itu ada berimam tapi di sebelah sana pakai imam, di sini pakai imam. Allah alam ya, antara satu-satu itu. Kemudian bagaimana kita jadikan satu saja, kita satu imam, kemudian kita sholat berjamaah. Nah, maka disebut dengan tarawih. Berikutnya itu. Jadi awalnya nggak berjamaah. Tetapi ya gitu, karena Nabi pernah berjamaah, kemudian ditinggalkan. Artinya apa? Ya ini sebetulnya ya nggak mau akad sebetulnya. Tapi seperti mau akad karena pada bulan Ramadan di mana dilipat gandakan pahala itu saja. Sia-sia gitu. Sayang-sayang kalau waktu Ramadan nggak dimaksimalkan untuk beribadah. Meskipun demikian tadi ada 20 rakaat gitu ya. Ya tidak harus 20 rakaat sebetulnya. Mau 2 rakaat ya alhamdulillah masih sholat. 4 rakaat juga masih sholat alhamdulillah. Bagaimana dengan 20 rakaat lebih? Boleh. Bahkan mazhab Maliki kalau nggak salah itu 34 rakaat. Bahkan di beberapa masjid di Timur Tengah itu ada teman-teman yang kuliah di sana. Safari Ramadan di Mesir ya masalah. Jadi sholat tarawih habis isya di masjid dekat rumah. Kemudian ada di masjid tertentu itu jam 9. Nanti jam 12 sholat lagi sampai subuh. Jadi safari itu dari masjid ke masjid. Karena ada masjid itu yang memang tradisinya sholat tarawihnya berbeda-beda waktunya. Gitu ya. Jadi nggak perlu ribut berapa rakaat. Yang perlu itu bukan ributnya, tetapi sholatnya. Di situ. Wallahu a'lam. Silakan. Saya ada waktu sekitar 2 menit lagi. Ini sudah lebih karena dari mulainya jam 8:30. Oke, dari timing di Zoom kita itu 52 menit. Berarti masih ada sekitar 7 menit tambah. Kalau mau tanya silakan. Mohon izin Ustaz. Enggak. Bertanya Ustaz, tadi untuk sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu 17 rakaat ya Ustaz, kalau nggak salah tadi saya mendengar. Ya, 17 rakaat itu yang muakkad. Muakkad ya. Tadi boleh saya ulang ya Ustaz ya? Ya. 2 rakaat sholat fajar. Sebelum subuh. Ya. Terus 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Ya. Terus 4 rakaat sebelum asar. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Terus 3 rakaat itu 2 rakaat ba'diyah isya sama 1 rakaat sholat witir. Ya. Itu yang muakkad. Yang muakkad. Tapi kalau pelaksanaannya bagaimana Ustaz? Saya pernah dengar cerita tuh Ustaz dari teman senior juga ceritanya. Afdolnya itu sholat sunnah ini, rawatib ini dilaksanakan di rumah. Jadi misalkan kita sholat jamaah di masjid, nanti sholat sunnahnya itu di rumah gitu, bukan di masjidnya itu. Sama satu lagi pertanyaan Ustaz. Tadi kan untuk sholat duha itu 8 rakaat ya Ustaz di mazhab Syafi'i. Iya. Nah, kalau yang 12 itu bagaimana Ustaz? Saya duha. belum pernah dengar sholat duha. Sholat duha 12 rakaat. Nih, wallah alam ya, sebentar. Saya cek hadisnya ya. Masih kelihatan ya ini hadisnya ya? Masih Ustaz. Terima kasih Ustaz, itu 2 pertanyaan. Sama-sama. Ya, oke. Pertanyaan pertama terkait dengan sholat sunnah sebaiknya dilakukan di rumah. Itu memang hadisnya umum ada. Dan memang bagusnya itu sholat sunnah itu di rumah. Gitu ya. Bagusnya. Gitu ya. Sholat sunnah apa saja? Kecuali yang diusahakan berjamaah tadi, yang ada 5 tadi ya. Ya. Termasuk sholat duha, termasuk sholat apa saja, sunnah apa saja, itu sebaiknya di rumah. Kecuali 2 rakaat, 2 gaya, 2 gerhana dan istisqa di lapangan gitu ya.
Adapun selain itu sebaiknya di rumah. Sebaiknya, artinya di masjid tidak masalah, daripada di rumah tidak juga. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kalau kita yakin mau sholat di rumah, itu mungkin, misalnya begini, 4 rakaat, 2 rakaat, ya, kita sholat sunnah, duhur, kemudian ke masjid, ada azan, kemudian kita sholat 2 rakaat di rumah. Kemudian memungkinkan untuk melakukan perjalanan karena apa, masjidnya dekat, oke, nggak masalah, bagusnya di rumah. Tapi ketika ternyata sholat dengan masjidnya jauh, maka sebaiknya sholat di masjid. Artinya kondisional. Kenapa? Ya karena kebanyakan masjid kita kan cuma 15 menit dari azan kemudian qomat, malah ketinggalan gitu kan. Karena itu apa ya, kondisional gitu. Sebaliknya Mbak Diah, kalau kita nggak yakin, nanti biasanya kalau udah nyampe rumah, ya kalau perjalanannya cuma dekat, kalau jauh biasanya mampir-mampir dulu, atau nanti pas di rumah ternyata malah repot nggak jadi sholat sunnah. Maka lebih baik di masjid. Gitu. Jadi lebih baik dan tidaknya itu ya tergantung kondisi. Gitu. Ya kalau secara mutlak bagusnya di rumah. Tapi kalau dalam kondisi berbagai orang-orang yang berbeda-beda tadi, maka ya kondisional tergantung orang tadi. Gitu. Jelas ya untuk pertanyaan pertama ya. Dan ini berlaku untuk sholat sunnah yang lain. Begitu. Kemudian yang kedua, apalagi bagi Nabi ya, apalagi kalau ini ditafsirkan kepada Nabi, perilaku Nabi. Nabi sering lebih baik sholat sunnah di rumah. Khawatir apa? Tadi pernah sholat ke masjid beberapa rakaat di bulan Ramadan, ternyata ya itu karena sahabat tuh saking semangatnya beribadah, sehingga ikut setiap habis sholat ikut. Nggak wajib, nggak masuk wajib, tapi kok Nabi sering ikut. Jangan-jangan ini apa muakkad. Nah muakkad kan hampir wajib gitu ya, khawatir diwajibkan. Maka Nabi lebih banyak di rumah karena Nabi itu khawatir kalau nanti banyak yang ikut, nanti terlalu merepotkan orang-orang ini untuk sholat. Udah biar saya saja langsung yang ibadah gitu. Nah yang kedua tadi terkait apa tadi? Oh duha. Bagaimana dengan 12 rakaat? Nih. Oke, di sini 8 rakaat kalau untuk subhadat duha. Subhadat duha itu sholat duha. Kalau di sini maksimal 8 rakaat menurut Imam Syafi'i. 8 rakaat. Ini hadis pertama riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis duha di hadis ini juga hadis Muslim juga sama ini. 8 rakaat kalau di sini. Wallahu a'lam ya. Apakah ada hadis yang lain? Kalau di sini yang dimaksud cuma 8 rakaat. Ya karena ya mungkin ya nggak terlalu membebani ya karena ini jam-jam kerja. Orang-orang bekerja jam-jam segitu. Makanya sudah 2 rakaat sudah bagus. Nah, biasanya 4 rakaat juga boleh ya, lebih bagus lagi. Ada hadis yang lain yang mengatakan ya yang lebih bagus ya tengah-tengah 4 rakaat. Lebih bagus lagi 8 rakaat kalau waktu sempat gitu ya. Artinya afdol atau tidaknya tergantung kondisi masing-masing. Kalau dia nganggur dan punya banyak waktu luasa, nah lebih baik 8 rakaat. Tapi kalau dia kerja, jam istirahatnya itu sedikit, sementara dia ada apa? Kalau dia makan jam kerja, ya malah nggak bagus, nggak afdol. Begitu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dicukupkan ya. Sudah jelas ya. Ya intinya yang sering ditanyakan itu sholat subuh dengan sholat fajar itu ya. Nah, kayaknya saya belum tanya, saya udah jawab dulu karena saya sering ditanya itu. Dan sampai sekarang itu masih banyak yang rancu gitu, antum bedakan antara sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, selebihnya bagaimana? Ada yang di luar tadi, yang di luar 17 tadi itu ada yang sholat sunnah ghairu muakkad. Ada yang tidak dianjurkan atau makruh. Contoh,
yang tidak muakkad. 2 rakaat, berarti 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, berarti 4 rakaat gitu ya. Itu 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya tidak muakkad. Misalnya kalau sebelum zuhur 4 rakaat, berarti 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya tidak muakkad. Ba'diyah juga sama. Kalau asar 4 rakaat sebelum asar muakkad. Setelah asar, nah ini kan tidak dianjurkan, malah ini makruh, ada yang bilang haram, ya, dilarang lah gitu. Dilarangannya itu bisa sampai makruh karena ini sangat tidak dianjurkan. Maghrib itu ada yang bilang khilaful aula. Khilaful aula itu lebih baik ditinggalkan. Artinya apa? Kalau sholat sunnah juga ada perintah Nabi tapi sifatnya sunnah. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. In syi'tum jika kalian mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kenapa? Ada yang bilang karena mendekati sholat asar, di mana di situ dimakruhkan. Ya udah kalau masuk masjid, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid saja. Di sini nggak dibahas tadi itu. Sholat tahiyatul masjid. Tapi memang sholatnya nggak ada tahiyatul masjid itu. Jika kalian masuk masjid, 2 rakaat, itu intinya. Seperti sholat hajat, nggak ada sholat hajat tuh. Yang ada apa? Jika kalian ingin berharap sesuatu, dan ingin dikabulkan permintaannya itu, maka sholatnya 2 rakaat. Bahasanya seperti itu. Makanya disebut dengan sholat hajat. Ini nama-nama baru, nama-nama bid'ah. Tapi ini bid'ah yang bagus gitu ya. Ya namanya sih bebas aja gitu ya. Yang penting sholat tadi. Sholat taubah nggak ada di sini. Ya. Artinya kalau kalian ingin taubat dan taubatnya lebih banyak diterima, maka tambahlah dengan sholat 2 rakaat. Intinya sebetulnya di situ. Ya. Kemudian sholat maghrib. Sholat isya bagaimana? 2 rakaat sebelum isya juga boleh sholat, tetapi tidak muakkad, gitu ya. Setelah sholat isya 2 rakaat lagi, setelah tadi misalnya 2 rakaat ba'diyah, kemudian 2 rakaat lagi juga boleh, tetapi ghairu muakkad. Adapun subuh sebelumnya sangat dianjurkan, setelahnya tadi itu makruh, gitu. Karena tidak ada sholat setelah subuh. Gitu. Kecuali tadi nanti sampai terbit matahari. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali nanti sholat-sholat yang tertentu, yang terikat dengan sebab-sebab tertentu, seperti sholat tahiyatul masjid. Kapanpun dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Begitu juga sholat sholat jenazah. Itu kapanpun dianjurkan, kapanpun nggak masalah. Ya gitu ya. Karena punya sebab tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya ada namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat 2 rakaat kapan saja. Selain di waktu-waktu yang dimakruhkan setelah asar, setelah subuh. Dan ketika matahari tepat di atas kita sebelum zuhur ya, itu waktu yang dilarang untuk sholat. Demikian pembahasan kita tentang sholat wajib, sholat sunnah dan syarat kewajiban, syarat wajib sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.